Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, di sini anak-anak, ibu akan melanjutkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini kalian masih ingat ya bahwa pertumbuhan itu adalah pertambahan isi volume baik sel pada si makhluk hidup itu sendiri yang tidak bisa kembali ke bentuk semula atau irreversible. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah pertambahan istilahnya menuju ke tingkat yang lebih dewasa. Contohnya tumbuh jakun pada laki-laki atau perempuan yang sudah mengalami menstruasi, itu tandanya sudah terjadi perkembangan. Oke, kita lanjut. Sebelum terjadi pertumbuhan dan perkembangan, awalnya kita kembali berbicara pada tumbuhan tentunya. Nah, sebelum terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, itu terjadi proses yang lain yang disebut dengan perkecambahan. Oke. Perkecambahan di sini adalah suatu proses berakhirnya masa dormansi pada biji. Nah, perkecambahan adalah suatu proses berakhirnya masa dormansi pada biji. Oke. Dormansi pada biji ini adalah masa inaktif pada biji. Nah, jadi dormansi itu adalah masa inaktif pada biji. Kemudian di sini kalau terjadi proses berakhirnya masa dormansi biji, apa yang terjadi sebetulnya pada biji itu sendiri? Nah, biji jika mengalami dormansi itu akan mengalami imbibisi. Jadi sebelum biji mengalami dormansi, maka biji tersebut itu mengalami proses imbibisi. Oke, di sini kita tulis imbibisi. Imbibisi itu apa? Nah, imbibisi ini adalah proses masuknya air ke dalam biji, sehingga yang awalnya biji tersebut keras atau tadi dormansi itu akan terbentuk istilahnya suatu perkembangan karena terjadinya imbibisi atau masuknya air ke dalam biji gitu. Nah, kemudian ibu contohkan di sini, ini adalah biji, kemudian dia akan mengalami suatu proses imbibisi. Nah, jika di sini ada air yang masuk ke dalam biji itu sendiri. Nah, begitu. Kemudian setelah terjadi proses imbibisi, maka air tersebut itu akan masuk ke dalam biji ini. Nah, setelah itu kalau air sudah masuk ke dalam biji, maka masih mengenai biji ya, maka di sini di dalam biji tersebut air yang masuk itu akan mengaktifkan hormon giberelin. Di sini hormon giberelin. Nah, hormon giberelin di sini adalah hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Itu adalah hormon giberelin. Nah, setelah hormon giberelin ini aktif, maka hormon giberelin di situ akan bisa mengaktifkan hormon hidrolisis yang lain atau enzim hidrolisis. Nah, di sini akan mengaktifkan enzim hidrolisis. Nah, apa aja enzim hidrolisis tersebut? Di sini ada protease, kemudian yang kedua ada amilase, dan yang terakhir yaitu lipase. Apa peranan mereka? Sehingga dengan adanya giberelin mereka ini bisa aktif. Nah, fungsi dari enzim hidrolisis di sini adalah berfungsi untuk memecah makanan
yang ada pada biji. Sehingga akan terbentuklah energi. Oke, begitu. Nah, kalau sudah terbentuknya energi, maka yang awalnya biji tersebut itu tidak terjadi perkecambahan, maka kalau sudah ada energi, maka akan terjadilah perkecambahan. Begitu. Kita ulangi bahwa perkecambahan di sini adalah suatu proses berakhirnya masa dormansi pada biji. Dormansi biji ini adalah masa inaktif atau tidak aktif pada biji. Nah, setelah terjadi proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji, maka itu proses perkecambahan itu akan dimulai. Dimana jika air sudah masuk, maka air tersebut itu berfungsi untuk mengaktifkan hormon giberelin pada tumbuhan. Nah, hormon giberelin di sini juga itu akan berfungsi mengaktifkan enzim hidrolisis yang terdiri dari protease, amilase, dan lipase. Fungsinya untuk memecah makanan pada biji. Nah, setelah terjadi pemecahan makanan, maka akan terbentuklah energi sehingga perkecambahan itu terjadi. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kemudian selanjutnya yaitu kita akan beralih ke macam-macam perkecambahan atau jenis-jenis perkecambahan. Jenis perkecambahan. Oke. Jenis-jenis perkecambahan di sini yang pertama itu adalah perkecambahan hipogeal. Tulis di sini. Dan yang kedua adalah perkecambahan epigeal. Oke, ada dua jenis perkecambahan. Yang pertama adalah perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Apa sih perkecambahan hipogeal? Nah, perkecambahan hipogeal itu adalah perkecambahan di mana kotiledon atau keping biji pada biji itu sendiri itu tertinggal di bawah tanah. Sedangkan epigeal itu berasal dari kata epi yang berarti atas, adalah perkecambahan yang dimana kotiledon atau keping bijinya itu berada atau muncul ke permukaan tanah. Itu adalah perkecambahan pada tumbuhan pastinya. Oke, mungkin itu tentang perkecambahan. Nanti akan dilanjut tentang jenis-jenis pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu satu pertumbuhan primer dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan dasar yang disebabkan aktivitas meristem primer terutama di bagian ujung, contoh di ujung akar dan ujung batang. Kita lihat contohnya di samping. Nah, itu. Kita bahas yang pertama yaitu pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer contohnya yaitu pada bagian ujung akar dan juga ujung batang. Pada bagian akar kita lihat pada gambar terdapat bagian-bagian yaitu protoderm, meristem dasar, prokambium, meristem apikal, pusat tenang, dan ujung akar atau tudung akar. Daerah pertumbuhan pada ujung akar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, daerah pembelahan, kedua, daerah pemanjangan, dan ketiga, daerah diferensiasi. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas kambium, sehingga tumbuhan menjadi lebar dan besar. Contoh adalah kambium yang akan berkembang menjadi floem sekunder dan xilem sekunder. Karena semakin berkembang, maka akan membentuk lingkaran tahun pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Contohnya
yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada hewan. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan pada belalang, telur, nimfa, dan imago. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dimulai dari zigot, kemudian morula, blastula yang akan membentuk ruangan yang disebut blastosol, kemudian membentuk gastrula, di mana terbentuk lapisan ektoderm endoderm. Kemudian kita lanjut. Gambar lengkapnya seperti ini, fertilisasi, kemudian kita lihat perkembangan setiap minggunya. Tahapannya yaitu pembelahan menjadi zigot, membentuk morula, blastula, gastrula, morfogenesis, diferensiasi, induksi, dan organogenesis. Setelah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.